Seni ukir merupakan gambar yang menggunakan bahan baku seperti kayu, bambu, batu, dan berbagai macam bahan lainnya. Tak hanya dikenal dengan tapis serta gajahnya, Provinsi Lampung juga memiliki seni ukir kayu yang dikenal hingga kancah internasional. Di bilangan Jalan Imam Bonjol nomor 38 Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung inilah seluruh proses kreatif ini dilakukan, mulai dari pemotongan hingga pewarnaan. Menggunakan alat yang masih tradisional, di setiap harinya sebanyak 6 karyawan rutin memproduksi seni ukir Lampung. Di bawah naungan kreatif Agus Suprayoga, bahan baku berupa kayu gelondongan disulap menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Pria kelahiran 10 April 1979 ini telah menggeluti profesinya sejak 22 tahun silam. Berawal dari hobi sejak duduk di bangku sekolah, Agus sapaan akrabnya mengembangkan seni ukir Jepara setelah cukup sukses menjajakan ukiran Jepara di tahun 1994. Agus mencoba berinovasi melakukan seni ukir khas Lampung. Untuk usaha ukir Lampung ini kita mulai sejak tahun 98. Awalnya kita tidak langsung fokus kepada ukiran Lampung, tapi kita mengembangkan dulu kerajinan mebel Jepara ya. Setelah kita sebagian keuntungan daripada jual mebel Jepara ini kita sisihkan untuk pengembangan ukiran Lampung ini sendiri. Kita sudah mulai dari waktu sekolah 94 sampai 97 itu kita waktu tugas sekolah pun sudah fokus ke ornamen Lampung. Seiring berjalannya waktu, peminat ukir Lampung selalu meningkat. Tak hanya dari Provinsi Lampung ini saja, tak jarang Agus sering menerima pesanan dari luar kota hingga luar negeri. Untuk mencari motif ukir yang akan dibuat, biasanya Agus rutin mengunjungi kampung tua di Provinsi Lampung untuk sekedar melihat keunikan motif lapis Lampung atau kain khas Lampung. Kalau referensi untuk kita membuat ukiran Lampung ini, kita mempelajari kain-kain tradisional Lampung seperti kain tapis, kain kelepai, kain nampan. Sudah itu dari bentuk arsitektur rumah Lampung sendiri kita pelajari juga bagaimana arsitektur Lampung itu. Sudah itu dari benda-benda peralatan adat istiadat yang mereka gunakan sehari-hari, itu semua menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan seni kerajinan ukir Lampung ini. Ya, untuk mencari referensi itu dan kita supaya lebih memahami bentuk-bentuknya, kita langsung turun ke lokasi-lokasi, ke kampung-kampung tua, dan kita pun sedikit-sedikit sudah mulai coba untuk mengoleksi kain-kain Lampung itu. Kalau saat ini sih saya masih lebih cenderung mengangkat kain-kain pesisir, utamanya kain kelepai atau kain nampan. Gitu, karena dia lebih mempunyai banyak corak gitu. Jadi ke depan kita juga akan coba mempelajari lagi bagaimana kain tapis ini kita angkat ke ukiran, tapi tekniknya kita masih mau coba cari yang lebih bagus seperti apa gitu.
Kalau untuk proses tergantung produk yang dibuat. Jadi ada yang hitungan hari selesai seperti souvenir, ada yang 1 hari, 2 hari, ada yang bisa selesai 1 bulan. Itu tergantung produk yang sedang dibuat. Kalau untuk ukiran, ya tingkat kesulitannya biasanya gini, karena bentuknya geometris dan banyakan yang kita buat agak datar ya. Jadi kesulitannya kalau ukiran itu si pemesan minta terlalu dalam ukirannya, karena tidak seperti mengukir daun-daun. Kalaupun dalam kita bisa bentuk, dia bisa tekuk lagi, keroak lagi supaya untuk membersihkan bagian yang dasar ini agak lebih mudah. Tapi dengan bentuk yang geometris, kita hanya memainkan tinggi dan rendahnya dengan posisi yang miring. Ini kesulitan untuk membersihkan itu. Biasanya kendalanya hanya di situ. Jadi kita menyesuaikan. Kalau desain kecil, jadi kedalaman ukiran tidak terlalu dalam. Tapi kalau dia ukirannya besar, kita bisa ambil lebih dalam lagi. Itu yang menjadi kendala. Beragam peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kami sajikan dengan lengkap dan akurat. Cerdas dan mencerahkan. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. TV One memang beda. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Harga daging sapi di Medan, Sumatera Utara melonjak tajam. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Kecelakaan akibat sopir Metro Mini cukup membuka serta ugal-ugalan hampir tiap hari terjadi. Kaca depan Metro Mini 69 juta. Mari gali informasi untuk sebuah visi. Ruang Kita, Senin sampai Jumat pukul 1:30 siang. TV One memang beda. Gili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil terbesar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Ngelihat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung ajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahala. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum.
Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Proses pembuatan ukir Lampung terdapat setidaknya 4 tahapan yang harus dilalui. Proses pertama yaitu penghalusan papan. Di ukir Lampung ini biasanya menggunakan kayu jati untuk dijadikan bahan utamanya. Selain kuat, kayu jati juga memiliki serat lebih menarik. Setelah papan tadi dihaluskan, selanjutnya mulailah digambar menggunakan pensil. Motif ukir mulai diterapkan di atas papan. Setelah proses ini selesai, selanjutnya papan ini dilubangi menggunakan gergaji plong atau mesin bobok.
Nah, tibalah di proses pengukiran. Di proses ini, ketelitian serta keterampilan mengukir sebuah kayu mulai dikeluarkan. Pengukiran bertujuan untuk mempertegas motif serta memperindah kayu yang akan dibentuk. Dari proses gambar desain, ya dari proses desain masuk ke proses pertukangan. Nah, dari pertukangan bahan bakunya dari pertukangan lari ke proses kerja bobok sama profil. Pertukangan itu yang untuk ngalusin, yang nyugu, ngalusin profil segala macam itu pertukangan. Terus lari ke proses bobok, ngelobangin kayak gini. Dari desain yang dibuat tadi itu. Iya. Dari desain yang tadi masuk ke proses pertukangan, lari ke proses bobok. Dari proses bobok lari ke tukang ukir. Proses ukir, setelah proses ukir lari ke pengamplasan. Setelah pengamplasan jadi lari ke proses finishing. Proses finishing terakhir yang paling cepat seminggu, 7 hari sampai 15 hari. Itu dari awal sampai dari awal dari jadi proses gambar desain apa yang saya bilang tadi ini kurang lebih 2 minggu. Kalau untuk yang paling lama yang bisa paling lebih sebulan atau bisa ya bisa ya ada yang sampai 1 bulan juga. Iya, tergantung apa yang dikerjakan. Selanjutnya pengamplasan. Kayu yang sudah dibentuk ini diamplas agar lebih halus. Nah, tibalah di proses terakhir yaitu pengecetan. Menggunakan kuas dan cat semprot pengecetan mulai dilakukan agar memperoleh hasil maksimal sehingga menarik minat konsumen untuk membelinya. Meski demikian, terdapat kesulitan yang sering dialami pengrajin ini, seperti tingkat kekerasan bahan baku. Ya kalau yang paling sulit ya dari proses ini kesulitannya dari bentuk desain yang agak rumit. Sama proses kayunya, kalau ketemu pas kayu merbau itu lebih agak lama. Biasanya yang paling mudah itu untuk kayu jenis apa? Kayu jati. Karena biasa kita pakai kayu jati. Bisa ya kayak ini tadi bisa 3-4 kali, kalau yang model kayak gini bisa 10 kali dalam waktu sehari. Dalam waktu sehari.
terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV One. Memang beda. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV One. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Kami tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ini ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Selamat pagi pemirsa Sport One, saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Untuk pemasaran sendiri, Agus lebih memilih menggunakan media sosial untuk memamerkan karyanya. Tak jarang pesanan justru datang dari Palembang dan Aceh. Kalau produk yang dihasilkan untuk saat ini sih yang lebih utama kita ke komponen bangunan rumah seperti pintu ukir, spang, andang-andang, ya railing tangga itu, terus ke perabot seperti lemari, kursi, tempat tidur. Kalau untuk yang lainnya itu kita buat hiasan dinding, untuk gantungan kain. Jadi segala sesuatu yang bisa kita kreasikan dari ornamen Lampung itu kita coba buat di sini. Mulai dari souvenir, gantungan kunci pun kita coba untuk angkat itu. Untuk pemasaran, nantinya kita dulu pernah coba bekerja sama dengan stasiun TV lokal, radio, terus kita juga melalui media sosial coba kita promosikan itu. Ya, alhamdulillah kita kirim ke Surabaya, ke Aceh, juga. Berkat keseriusan Agus menekuni bisnisnya, berbagai macam penghargaan mulai diperoleh, seperti mewakili Indonesia dalam lomba ukir tingkat internasional yang diselenggarakan 20 September 2014 lalu. Tak hanya sekedar mengikuti saja, Agus juga sempat memboyong trofi juara 3 yang diikuti lebih dari 50 negara di dunia. Ya, alhamdulillah kita sudah 4 kali diundang ke event internasional, jadi 2 kali di Turki, 1 kali di Iran. Alhamdulillah di sana kita lomba ukir dapat juara 3. Terakhir saya diundang Maret kemarin di Hari Kayu Dunia itu di Nepal. Kalau itu kita demonstrasi bagaimana teknik bekerja. Jadi dari seluruh perajin itu menampilkan kekhasan peralatannya, kekhasan tekniknya, desainnya di Hari Perayaan Kayu Dunia tersebut.
Kalau ini yang kita dapat terbaru di Hari Kayu Dunia tanggal 21 Maret kemarin. Jadi kita berpartisipasi untuk pengrajin ukir dari Indonesia, saya yang mewakili. Kalau yang ini kita berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh IRGIKA di Pendik, Istanbul. Kita 2 kali ya diundang dalam acara ini. Kalau yang ini kita dapat piagam juara 3 di Tabriz, Iran. Nah ini pialanya. Kalau yang itu sertifikatnya ya, ini yang dari Iran. Kalau yang lokal kita dapat dari Gubernur Samsul Yahya Kudu untuk peningkatan produksi begitu. Ya. Tahunnya lupa saya. Namun sayangnya, bisa mewakili Indonesia tak membuat seniman seperti Agus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dirinya sangat menyayangkan tak adanya ruang promosi yang disediakan oleh pemerintah bagi pelaku seni seperti dirinya. Kalau harapan saya sih ukir Lampung ini terus berkembang, jadi tidak hanya saya sebagai untuk sementara ini pelaku tunggal mengembangkan ini. Jadi kita di sini coba untuk melatih siswa-siswa magang dari SMK 5 supaya muncul pengukir-pengukir Lampung yang lain, sehingga kita punya kompetitor, sehingga kita bersaing bagaimana kita menampilkan kerajinan Lampung ini dengan lebih banyak lagi kreativitasnya, lebih banyak lagi bentuk yang kita hasilkan. Dan harapan juga kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kepada pengrajin kecil ini, bahwa kita masih butuh banyak dukungan untuk bagaimana mempromosikan ini. Walaupun kita sudah beberapa kali ikut event internasional, tapi alangkah baiknya kalau selalu diberi ruang untuk diperhatikan, baik untuk dibantu pameran tingkat lokal maupun nasional, apalagi kalau kita bisa diajak yang internasional ya. Jadi lebih banyak yang kita bisa lebih promosikan ke depannya. Ya, kita memang ada ketertarikan. Selain kita berpikir bahwa di Lampung SMK Negeri 5 adalah sekolah satu-satunya yang di bidang seni dan kerajinan. Jadi kita juga ingin mengangkat ornamen-ornamen tradisional untuk dijadikan bahan ukiran ya. Jadi kita angkat-angkat ornamen tradisional itu, bagaimana Lampung memiliki kerajinan ukir yang berbeda dengan Jepara, walaupun secara tekniknya sama, tapi ornamen yang digunakan adalah ornamen Lampung. Kedepannya, Agus berencana akan melakukan kerjasama kepada pihak sekolah kejuruan untuk mengajarkan ukir Lampung kepada siswanya. Hal ini dipilih agar ukir khas Lampung selalu berkembang dan ada generasi baru yang melestarikannya.